Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Sanana Gusmao mengatakan, Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Karena di Timor Leste sedang merajalela korupsi dan nepotisme hingga pemuda-pemudinya tidak berguna di negerinya sendiri. Tapi kali ini Gen Miranda TV akan membahas sebuah negara superpower, yaitu Amerika Serikat, yang menzalimi umat muslim selama ini. Penzaliman terbesar abad ini adalah penzaliman Amerika kepada negara-negara Islam, terutama Palestina. Tapi Allah mengirimkan hanya angin dan api. Amerika, LA, Los Angeles rata dengan tanah. Itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun zaman dahulu, zaman para nabi, yang dimana dikenal Firaun sangat menzalimi masyarakat di pada waktu itu. Tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Firaun di tengah laut, lalu lautnya ditutup rapat, maka Firaun bersemayam di dasar laut. Begitupun sekarang Amerika akan runtuh. Saya minta doa kepada seluruh masyarakat dunia, seluruh penduduk dunia, doakan Amerika agar runtuh dan seruntuh-runtuhnya, dan mereka tidak mampu mengendalikan dunia. Selama ini mereka hanya dianggap super power di muka bumi, tapi mereka membantai negara-negara yang lemah, negara-negara yang kecil, sehingga negara-negara ini bertikai dengan saudara-saudaranya sendiri, terutama di Timur Tengah. Tragedi kebakaran di Los Angeles, hukuman Allah atas gajah Palestina. Kenapa Allah mengirimkan hanya anginnya saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengirimkan angin untuk memusnahkan salah satu kota terbesar di Amerika Serikat. Kenapa Allah tidak runtuhkan atau tenggelamkan Amerika? Karena di dalam Amerika sendiri masih ada orang-orang yang beriman di dalamnya. Kenapa saya sangat gembira? Kenapa saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Amerika ditenggelamkan? Tapi Allah memberikan doa kepada Gen Miranda TV, memperlihatkan kekuasaannya kepada Gen Miranda TV, kepada seluruh dunia, bahwa hanya meniupkan angin ke salah satu kota di Amerika Serikat, di mana kota ini terbesar di Amerika Serikat, di mana kota ini paling terkenal di dunia. Allah musnahkan hanya dengan anginnya, Allah musnahkan dengan apinya. Kenapa harus LA? Kenapa harus Los Angeles? Kenapa harus LA? Karena di dalam LA sendiri
para masyarakatnya sering menghina orang-orang Palestina, sering menghina orang-orang Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala musnahkan mereka. Kenapa saya sangat gembira? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan Amerika atau Amerika ditenggelamkan, maka dunia akan sejahtera, dunia akan baik, dunia akan indah. Kalau tidak ada perang, dunia akan maju. Kalau tidak ada Amerika, kalau selama ada Amerika, maka dunia akan terombang-ambing. Sekarang ada dua kekuatan negara-negara di dunia, yaitu Amerika dengan Eropanya, Rusia dengan Cinanya. Mereka mengendalikan dunia, tapi Rusia mengendalikan dunia tidak menzalimi masyarakat itu sendiri, tapi memperbaikinya. Cina mengendalikan dunia dengan ekonominya, tapi Amerika mengendalikan dunia dengan senjatanya. Mau tahu saudara? Amerika dengan anak emasnya Israel memusnahkan negara Palestina hingga Palestina terkubur hidup-hidup. Tapi presiden yang akan dilantik bernama Trump, sebelum dia dilantik, dia mengatakan akan membakar habis Palestina. Tapi satu hari sesudah Trump mengatakan begitu, Allah telah mengirimkan, Allah telah memperlihatkan kepada mereka bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ada. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tassabanallahu ghafilan amma ya'mal zolimuna innama yuhiruhum liyaumin tasakhosu fihil abasor, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelat. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada negara-negara zalim. Janji Allah itu pasti ada. Saya mengutip dari Al-Quran, tapi saya tidak mengutip dari kitab atau Injil sebagaimana yang dipercayakan oleh orang-orang Kristen atau Katolik. Kenapa saya tidak mengutip di sana? Karena Injil yang sekarang dibaca oleh orang-orang Katolik, oleh orang-orang Kristen adalah Injil palsu. Kenapa saya mengatakan Injil palsu? Karena di sana ada namanya Injil lama, Injil baru, Alkitab lama, Alkitab baru. Kenapa? Karena Injil lama dan Injil baru adalah ciptaan dari manusia itu sendiri. Ciptaan dari manusia itu sendiri. Mereka membolak-balikan fakta. Mana yang benar dibalikan dengan salah, mana yang salah dibalikan dengan benar. Itulah diksi Alkitab. Diksi Alkitab itu adalah buatan manusia, tapi Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ada. Kun fayakun, maka jadilah jadi. Saya mengutip
ulangi sekali lagi, janji Allah itu pasti ada. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'sabanallahu ghafilan amma ya'malu zolimuna innama yuhiruhum liyaumin tashhasu fihil abasor." Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mereka terbuka matanya. Saya bukanlah seorang ustadz, saya bukanlah seorang ulama, tapi saya adalah seorang pelajar. Tapi saya tetap belajar dengan agama saya sendiri. Sebagaimana Amerika akan hancur, saya pribadi, saya tetap berdoa, ya Allah hancurkan Amerika dengan sehancur-hancurnya. Karena Amerika adalah negara superpower, tapi sangat menjalimi masyarakat atau negara-negara kecil. Contoh kecil di Indonesia, Amerika masih kuasai Freeport. Tapi kalau Amerika hancur dengan sendirinya, mereka akan tinggalkan Freeport itu sendiri. Dan waktu itulah Indonesia akan ambil kembali Freeport untuk membangun Papua. Karena Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua. Wahai teman-teman, mari kita berdoa, mengucapkan Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk tetap tabah, karena Allah telah memperlihatkan kepada mereka, kepada rakyat Palestina, memperlihatkan kepada mereka kekuasaannya, hanya mengirimkan angin dan api. Satu kota yang bernama LA terbakar habis hingga kini. Terima kasih Allah, Anda telah memperlihatkan kehebatanmu, keajaibanmu, sehingga Amerika sekarang bangkrut dan sebangkrut-bangkrutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.